Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat mini sumo 500 gram yang dikendalikan dengan menggunakan IoT atau menggunakan handphone yang terkoneksi dengan internet. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau tutorial berikut. Nah, berhubung kami masih mempunyai roda dari Sumo, maka sekarang kami akan memanfaatkan untuk membuat mini sumo. Oke, dalam satu set roda Sumo ini sudah didapat 2 velg aluminium, 2 rubber silikon, 2 baut tanam, dan kunci L. Ini semua baru saja sempat kami buka dari bungkusnya. Selanjutnya kami siapkan 2 buah micro gear motor baru, tentunya yang sudah kami solder untuk kabel-kabel motornya. Nah, untuk memasang roda, lepas terlebih dahulu silikon rubbernya, kemudian gunakan baut tanam untuk mengunci roda dengan as motor. Nah, ini sudah selesai, tinggal dipasang ke frame yang terbuat dari 3D print yang sebelumnya sudah sempat kami print untuk framenya. Gunakan baut 3 mili untuk mengunci frame motor ke frame sumo. Kami menggunakan electric screwdriver untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses pembautan antara frame dengan motor sumo. Sudah kepasang untuk empatnya dan siap untuk dipasang elektroniknya. Karena konsepnya sumo IoT, ini sudah ada ESP8266 dan Shield Driver L293 yang bisa langsung dimanfaatkan untuk controller dari robot sumo yang akan dibuat. Kebetulan frame yang sudah didesain ini sangat pas dengan lubang yang ada di shield drivernya. Jadi tinggal dipasang spacer saja untuk menempelkan rangkaian elektroniknya ke dalam frame robotnya. Oke, sekarang tinggal memasang kabel motor ke driver. Langsung dipasang kabel motor kiri ke A main dan A plus, kabel motor kanan ke B main dan plus. Dan begitu juga untuk kabel JST yang nanti akan digunakan untuk menancapkan baterainya. Nah, terakhir sebelum robot ini diprogram, pasang frame tutup menggunakan lem tembak atau glue gun saja. Nah, ini kami sudah siapkan untuk program dari Sumo IoT.
kami menggunakan library ESP8266wifi.h. Kemudian yang perlu dilakukan adalah menyeting untuk SSID dan password sesuai dengan SSID masing-masing. Ini untuk inisialisasi pin dari shield drivernya, yaitu PWMA, pin 5, PWMB, pin 4, direction A, pin 0, dan direction B, pin 2. Nah, untuk LED-nya kami juga menggunakan pin 2 untuk indikator. Nanti kalau sudah connect ke SSID maka indikator LED-nya akan menyala. Oke, ini program default dari ESP8266 Wi-Fi. Selain itu kita aktifkan juga untuk serial monitornya, ada di serial begin. Kemudian kita set semua pin tadi sebagai output, baik LED, PWM, direction, kita set semuanya sebagai output. Nah, di void setup ini semuanya sudah default ya. Jadi untuk WiFi, untuk koneksi ke WiFi connected-nya ini sudah default, kami nggak merubah apa-apa. Kemudian nanti setelah terkoneksi dengan internet maka akan mendapatkan IP dari koneksi Wi-Fi-nya. Nah, IP ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk setting atau untuk kontrol dari robot Sumo IoT-nya. Nah, di void loop kita juga sudah siapkan jika dari program IoT-nya nanti mengirim perintah maju, maka akan memanggil function maju. Artinya nanti robot akan bergerak maju. Begitu juga untuk mundur, memanggil function mundur, untuk kiri memanggil function belok kiri, untuk kanan dan memanggil function kanan, dan untuk berhenti atau stop memanggil function berhenti. Jadi codingnya bisa seperti ini. Teman-teman bisa langsung meniru dari coding yang sudah kami buat. Nah, ini function-functionnya untuk maju, untuk mundur, untuk belok kanan, untuk belok kiri, untuk berhenti. Nah, kalau sudah, sekarang kita upload ke ESP8266. Pastikan sudah boardnya sudah dipilih, kemudian portnya juga sudah disetting ke port yang nyambung ke dalam komputer. Kalau sudah, tinggal diklik upload. Nah, sudah selesai upload, ada tulisannya done uploading. Oke, sekarang kita cek di serial monitornya untuk koneksi dari ESP8266. Nah, ini sudah terconnecting dengan WiFi yang ada di tempat kami. Kemudian ESP-nya mendapatkan IP 192.168.0.11. Jadi ini nanti yang kita manfaatin untuk mengontrol robot mini Sumo. Nah, untuk program Android-nya kami menggunakan app inventor mit.edu, jadi teman-teman bisa langsung akses di website dan ini free ya, programnya cukup gampang. Nah, ini kami menggunakan satu buah textbox ya. Textbox ini teman-teman bisa tinggal tarik ke screen. Textbox ini nanti fungsinya untuk setting IP yang sudah didapat waktu di serial monitor. Kemudian kami menggunakan 4 button ya, ini button 4 button ditarik ke screen, terus kami custom dengan menggunakan image ya, biar kelihatan kayak apa, kayak tanda tombol ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Kami menggunakan image, di setting di propertiesnya. Terus jangan lupa untuk koneksinya, connectivity kami memilih web ya, jadi web ini ditarik ke layar atau ke screen. Nah, ini codingnya secara sederhana di MIT App Inventor. Terus untuk coding memasukkan
code-nya, teman-teman bisa tinggal langsung klik blocks yang ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah code untuk memasukkan program yang akan diinstal di Android. Nah, konsep dari remote Sumo IoT ini ketika tombol ditekan maka akan mengirimkan perintah maju, maksudnya untuk tombol maju. Ketika tombol dilepas maka akan mengirimkan perintah stop atau berhenti. Jadi teman-teman bisa langsung pilih di maju. Nah, ini ada when maju klik, when maju God focus, dan when maju long click. Sesuai dengan konsep yang pertama tadi, kita menggunakan when maju touchdown. Jadi ketika tombol ditekan itu maka akan mengirimkan. Ketika tombol dilepas maka kita pilih when maju touch up. Nah, ketika touchdown kita set untuk web URL-nya mengirimkan http://, kemudian IP yang sudah di set di teks dan garis miring maju. Nah, ini set web to URL. Nah, set web URL to. Nah, ini teman-teman yang pakai ini kemudian pakai union untuk menggabungkan. Union itu ada di teks, kita pilih join. Jadi dijoinkan. Kemudian setelah itu kembali lagi ke web, kita call web.get. Jadi tinggal di drag ke kanan. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang kita tinggal build app QR code for APK. Jadi ini untuk generate QR code. Nanti habis itu kita bisa install APK-nya di handphone. Nah, ini sudah muncul QR code-nya. Kita bisa langsung scan dengan QR code reader yang ada di smartphone, terus diinstal ke Android-nya. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan hasil instalan yang barusan kami install di MIT APPN Bansal. Jadi ini sudah ada remote IoT. Kita klik. Nah, ini muncul menu-menu sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Oke, kita nyalakan dulu untuk robot sumonya. Ini masih connecting, jadi nanti kalau indikator LED-nya ini nyala berarti sudah connect ke WiFi. Nah, kalau indikatornya nyala biru ini sudah connect ke WiFi. Nah, kita perlu setting untuk IP yang sudah didapatkan oleh robot. Jadi tadi 192.168.011. Nah, setelah itu baru kita coba jalankan. Ini untuk maju, ini untuk mundur, ini untuk belok kiri, ini untuk belok kanan. Oke, sekarang dicoba menjalankan robot mini sumonya. Maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba di arena sumo.
Nah, itu tadi tutorial bagaimana membuat mini sumo dengan berat 500 gram yang dapat dikendalikan dengan internet atau dikendalikan dengan IoT. Oke, share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah!